Halo Bapak Ibu, selamat sore. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. Mari kita siapkan hati kita akan berdoa. Bapak, kami bersyukur Kau telah berkati kami. Di sore hari ini kami mau renungkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau di dalam hidup kami secara pribadi lepas pribadi. Dan kami buka hati dan pikiran kami untuk firman Tuhan digemakan di sore hari ini. Sebab kami percaya hidup kami bukan dari makanan jasmani saja, tapi kami juga hidup dari setiap perkataan yang keluar daripada Engkau ya Bapa. Karena itu biarlah kami renungkan firman-Mu ini menjadi rema, menguatkan dan membangkitkan kehidupan rohani kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap sama katakan, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sore hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kita akan renungkan sebuah kebenaran firman Tuhan. Kita akan lihat dalam kitab Daniel pasal yang ketiga. Kita akan baca ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita sudah baca 2 ayat dalam kitab Daniel, dan cerita ini berbicara tentang 3 anak muda yang begitu luar biasa, memiliki sebuah keberanian hidup di dalam menghadapi semua perjalanan hidup mereka. Bapak Ibu, saya singkat mereka dengan SMA, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan kita beri judul khotbah kita hari ini dengan berani hidup tampil beda. Kenapa mereka memiliki sikap hidup yang berani tampil beda? Karena kalau kita melihat sejarah dalam cerita ini, kita akan menemukan bagaimana Raja Nebukadnezar, di mana mereka ada di sana, membuat sebuah patung dan semua warganya di bawah kerajaannya harus sujud menyembah tanpa terkecuali. Resiko ketika mereka tidak menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar adalah perapian yang menyala-nyala. Dan mereka harus menghadapi situasi itu kalau mereka tidak mau tunduk dengan perintah sang raja. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, namun cerita ini ada 3 orang yang luar biasa, SMA, Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang berani untuk tampil beda. Banyak orang yang menyembah patung buatan Nebukadnezar, tapi mereka tetap berdiri tidak mau sujud menyembah patung itu. Karena mereka punya sikap yang luar biasa, tetap menyembah Allah yang hidup. Dan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, karena itu kita belajar dari 3 pribadi ini, yang berani hidup tampil beda. Apa yang dimaksud dengan berani hidup tampil beda, Bapak Ibu? Nah, mari kita akan lihat bersama-sama. Berani hidup tampil beda artinya berani hidup benar dengan standar kerajaan Allah. Sekalipun konsekuensinya kita hanya berdiri sendirian, tidak mendapat dukungan dari orang lain. Di dunia ini Bapak Ibu ada banyak orang yang berani, ya. Ada banyak orang yang berani, ya. Berani nekat atau berani lakukan kejahatan, berani untuk bertindak yang bertentangan dengan hukum-hukum, baik hukum-hukum Allah maupun hukum-hukum pemerintah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat orang-orang yang berani-berani seperti itu, Saudara, mereka tidak hidup dalam dasar yang benar. Karena itu kita akan berbicara tentang berani hidup tampil beda, artinya adalah berani hidup benar dengan standar kerajaan Allah. Bukan standarnya diri kita, bukan standarnya perkataan orang, bukan standarnya pendapat orang, tapi berani dengan standar kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, orang-orang yang hanya memiliki keberanian, tapi tidak dengan dasar yang benar, orang-orang ini mudah kompromi. Ketika mereka diperhadapkan dengan situasi, dengan kondisi yang tidak enak dalam hidup mereka, bisa jadi itu berupa tekanan, tantangan, atau godaan. Berani hidup tampil beda, Bapak Ibu, itu bukanlah sebuah hal yang kita
bangun dalam waktu sekejap. Tetapi hasil dari sebuah latihan, dari proses, dari waktu ke waktu. Dan itu adalah sebuah pilihan. Bapak Ibu, kita hidup di dunia, apakah kita mau berani hidup tampil beda dengan standar kerajaan Allah? Atau kita mau berani dengan pendapat kata orang? Atau dengan ukuran standar kita? Nah, mari kita akan belajar bersama-sama. Apa yang dimiliki orang-orang yang berani hidup tampil beda? Dalam cerita ini tentu kita akan belajar dari SMA, Sadrak, Mesak, Abednego. Yang pertama, mereka memiliki komitmen. Apa itu komitmen, Bapak Ibu? Komitmen adalah perkataan yang menyatakan sebuah kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Komitmen mengandung unsur kontinuitas. Artinya kita bersedia melaksanakan janji kita tidak hanya pada saat ini saja, tapi berkelanjutan dan secara terus-menerus. Itulah komitmen. Kalau kita melihat komitmen yang mereka miliki bukan hanya saat di mana mereka diperhadapkan situasi tidak enak, tapi mereka membangunnya dari sejak zaman di mana mereka hidup di Israel, di Yahudi. Sampai pada akhirnya di zaman kerajaan Yoyakim, mereka ditawan ke Babilonia. Kemudian mereka masih tetap memiliki komitmen yang kuat dengan Tuhan. Terbukti dalam sebuah peristiwa di mana mereka dipilih untuk dipekerjakan di kerajaan Babilonia. Tapi Daniel dan teman-temannya, termasuk Sadrak, Mesak, dan Abednego, mengambil sebuah komitmen, keputusan untuk tidak menajiskan diri dengan makanan raja. Mereka mengambil keputusan untuk hidup dalam kekudusan, untuk hidup dalam kebenaran, dengan standar kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, komitmen ini tidak hanya berhenti di pasal yang pertama. Kita melihat dalam sebuah perjalanan, ada di pasal ketiga yang kita barusan baca, mereka tetap memiliki komitmen, diperhadapkan dengan situasi yang tidak enak. Mereka tetap komitmen untuk menyembah Allah mereka saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangun sebuah komitmen kita. Bagaimana cara kita membangun sebuah komitmen yang kuat seperti Mesak, Sadrak, dan Abednego? Tentu yang harus kita miliki adalah kasih. Tuhan berkata kepada kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan terutama. Apakah hari ini kita mengasihi Tuhan? Mari kita cross check. Kalau kita mengasihi Tuhan, berarti di sana ada kasih. K-A-S-I-H. Apa itu kepanjangan daripada sebuah kata kasih? Saya mengotak-atiknya. K adalah ku baca Alkitabku supaya imanku hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita punya kasih sama Tuhan, berarti kita akan suka dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Sebab manusia tidak hidup dari makanan jasmani saja, tapi kita juga perlu hidup dari setiap perkataan yang keluar daripada mulut Allah, yaitu firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jadikan ini sebagai sebuah komitmen kita untuk senantiasa merenungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan. Karena dengan demikian kita akan punya iman yang kuat, iman yang hidup, bukan iman yang mati. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus punya komitmen yang kuat dengan Tuhan kita. Kalaupun mungkin kita diperhadapkan dengan situasi dan sistem dunia yang mengharuskan kita mengikuti, tapi kita harus berdiri dengan tampil beda, dengan sebuah keberanian untuk berkata tidak terhadap dosa. Mungkin kita ditawari untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah ataupun hukum-hukum pemerintah. Ditawari hal-hal yang mungkin bersifat dosa. Mari kita berkata tidak. Kita mesti berani, sebab orang-orang penakut, mereka lah yang tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi artinya orang yang berani tampil beda, dia akan masuk dalam kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita melihat yang kedua, yang dimiliki oleh Mesak, Sadrak, dan Abednego. Mereka memiliki keberanian
mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Kita akan baca dalam kitab Roma, pasal yang ke-6, ayat yang ke-13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ayat ini berkata bahwa kita sebenarnya ketika kita ada di dalam Kristus, kita sudah mati bagi dosa. Dan sejatinya ketika kita hidup di dalam Kristus, kita tidak lagi hidup untuk diri kita. Karena itu ketika kita menyadari situasi ini, biarlah kita berani mempersembahkan hidup kita kepada Allah untuk dipakai sebagai senjata-senjata kebenaran, bukan senjata-senjata kelaliman. Karena itu sebagai orang Kristen kita harus berani hidup tampil beda. Kenapa saudara? Karena kalau kita melihat dalam kitab 2 Korintus pasal yang kelima ayat 15, dan Kristus telah mati bagi semua orang tanpa terkecuali, supaya semua yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Dia yang telah mati bagi mereka. Hari ini kita percaya Yesus telah mati bagi kita. Karena itu kita wajib hidup untuk Tuhan. Wajib hidup sama seperti dengan Tuhan. Tidak lagi hidup untuk diri kita. Tidak lagi hidup untuk keinginan mata. Tidak lagi hidup untuk keinginan daging. Tidak lagi hidup untuk keangkuhan diri kita. Tapi hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, hendaklah kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita mesti menyadari bahwa kita perlu mempersembahkan hidup kita selagi kita hidup. Jangan tunggu ketika kita sudah dalam situasi tak berdaya, situasi yang sudah tidak lagi punya kekuatan, punya daya, dalam situasi sakit, dalam situasi lemah, dalam situasi yang mungkin tidak ada yang peduli lagi, baru kita berkata, Tuhan tolong aku serahkan hidupku. Saya mau katakan itu sudah terlambat. Tapi hari ini ketika kita masih dalam kondisi sehat, dalam kondisi di mana kita hidup, biarlah hidup kita untuk Tuhan. Hidup kita persembahkan bagi Tuhan. Karena kita tahu kita telah ditebus dan Tuhan Yesus telah mati bagi kita. Biarlah kita persembahkan ini sebagai kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lihat selanjutnya dari kehidupan Mesak, Sadrak, dan Abednego. Apa yang mereka miliki sehingga mereka memiliki keberanian untuk hidup tampil beda. Yang selanjutnya yang mereka miliki adalah iman yang hidup. Mereka punya iman yang hidup sehingga mereka berani bertindak, melakukan segala yang mungkin bertentangan dengan kebenaran, yang bertentangan dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Kalipun mereka tinggal di kerajaan Babilonia, di bawah kekuasaan Nebukadnezar, tapi mereka tidak hidup dengan standar kata raja. Mereka tidak hidup dengan standar kata orang, tapi mereka hidup dengan standar kata firman Tuhan. Hari ini kita mesti hidup dengan standar kata firman Tuhan. Kalau kita hidup dengan standar kata firman Tuhan, maka kita akan lihat di dalam kitab Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman yang hidup, yang berani melawan arus dunia. Tapi iman yang mati, dia hanya akan ikut arus dunia. Kita tinggal di dunia. Ada banyak sistem-sistem dunia. Ada banyak godaan, ada banyak tantangan, ada banyak tawaran. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup sedang menggoda semua orang, termasuk orang-orang percaya. Tapi ketika kita punya iman yang hidup, kita nggak akan hanyut oleh arus dunia. Tapi kita justru akan berani melawan arus dunia. Karena kita hidup dengan standar kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ikan yang mati yang hanya akan ikut arus. Tapi ikan yang hidup
harus berjuang melawan arus. Itu tandanya hari ini ketika kita memiliki iman yang hidup, berarti kita berani melawan arus dunia ini. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu, kita akan lihat yang dimiliki oleh Mesak, Sadrak, dan Abednego adalah keberanian menghadapi proses hidup. Mereka nggak takut dengan ancaman. Mereka nggak takut dengan hukuman. Mereka nggak takut dengan resiko. Karena itu memang proses kehidupan yang harus mereka jalani ketika mereka hidup dengan standar kerajaan Allah. Karena itu kita akan lihat dalam kitab Mazmur pasal yang ke-66 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Tuhan mengizinkan segala keadaan yang kita mesti jalani. Sebenarnya Tuhan sedang memurnikan kehidupan kita sebagai proses untuk menjadikan kita murni seperti perak. Kenapa seperti perak, saudara? Karena kalau kita lihat orang memurnikan perak, sampai batas mana perak itu sudah dikatakan bagus? Ketika sang proses perak itu bisa melihat wajahnya muncul di perak itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita diproses sama Tuhan, jangan protes. Jangan protes. Izinkan Tuhan memproses hidup kita supaya kemuliaan Tuhan tampil nyata dalam hidup saudara dan saya. Karena sejatinya ketika Tuhan memproses kita, Dia pengen membuat hidup kita serupa, segambar dengan Tuhan. Supaya orang bisa melihat Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Tuhan izinkan proses itu. Mungkin kita berkata nggak enak. Mungkin kita berkata sakit. Tapi saya mau katakan, proses itu mendatangkan kemuliaan. Proses itu mendatangkan sukacita. Proses mendatangkan kemenangan. Karena kita percaya Tuhan ada di pihak kita. Dia memproses kita supaya hidup kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Ada sebuah cerita yang luar biasa. Saya akan tutup dengan cerita ini, Bapak Ibu. Di India, di abad 19, ada satu keluarga yang memiliki iman, yang percaya kepada Tuhan. Namun resikonya mereka harus diperhadapkan dengan sebuah tantangan. Mereka harus menyangkal imannya untuk mereka hidup. Tapi apa yang terjadi, saudara? Sekalipun mereka disidang di hadapan para orang-orang desa, mereka tetap punya. Yang pertama adalah komitmen. Yang kedua, mereka berani mempersembahkan hidup mereka. Yang ketiga, mereka punya iman yang bertindak. Dan mereka berani hidup melewati proses. Sehingga mereka berani berkata, salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Ku tak gentar, ku tak gentar. Apa yang terjadi, saudara? Keluarga ini mesti kehilangan 2 orang anaknya. Dan seterusnya. Kemudian mereka harus ditantang lagi dengan menyangkal imannya. Dan dia mesti kehilangan istrinya. Sampai pada akhirnya dia mesti kehilangan nyawanya. Tapi dia punya sikap yang sadar bahwa dia tidak perlu takut terhadap proses yang mesti dia hadapi. Kenapa, saudara? Karena proses itu mendatangkan kemuliaan. Proses itu mendatangkan kehidupan bersama dengan Tuhan. Dan akhirnya, saudara, mereka mati. Tapi apa yang terjadi? Mereka sedang menabur benih yang luar biasa buat daerah India. Dan setelah itu, saudara, semua orang yang ikut menyaksikan peristiwa itu tidak hidup dalam damai. Mereka hidup dalam ketakutan. Kemudian mereka mengambil sebuah tindakan keputusan untuk kembali berkumpul di tempat yang sama. Dan seorang kepala desa tampil di depan dan menyatakan imannya untuk mengikuti satu keluarga yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian satu kampung itu, satu daerah itu bisa mengalami tuaian besar, mengalami keselamatan. Karena apa, saudara? Karena ada orang yang berani mengalami proses hidup. Dan mereka melihat
ada Allah dalam kehidupan orang-orang percaya. Ada Allah di dalam kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang kemudian juga memunculkan sebuah peraturan. Siapa yang berani mengolok-olok Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, maka dia akan dihancurkan. Hidupnya akan mengalami penderitaan. Rumahnya pun akan dijadikan puing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mesti membangun kehidupan yang berani hidup tampil beda. Sekalipun kita hidup di dunia, tapi jangan hidup dengan standar dunia. Tapi biarlah kita hidup dengan standar kerajaan Allah. Miliki komitmen yang kuat dengan Tuhan yang kita sembah. Miliki keberanian untuk mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebab kita telah ditebus oleh Tuhan. Dan hidup kita bukan punya kita lagi, tapi adalah kepunyaan Allah. Persembahkan selagi kita masih hidup. Yang ketiga, biarlah kita memiliki iman yang hidup. Iman yang bangkit. Di tengah-tengah situasi yang tidak baik, situasi yang tidak enak, mari bangkitkan iman kita dengan iman yang bertindak, iman yang hidup. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, yang terakhir, bila kita tidak takut dengan proses, tidak takut dengan situasi dan keadaan yang mungkin mengancam kita, yang tidak enak. Sebab firman Tuhan berkata kepada kita dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Mari Bapak Ibu, kita yang mau berkomitmen, yang mau mempersembahkan hidup kepada Allah, dan mau memiliki iman yang hidup, dan berani melewati proses kehidupan, yang mau angkat tangan kita berdiri, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah berkati kami. Bila hari ini setiap kami yang berdiri dan mengangkat tangan, mau berkomitmen, mau menyerahkan hidupnya bagi Tuhan, mau memiliki iman yang hidup, dan berani melewati proses kehidupan, sehingga hidup kami mencerminkan kemuliaan Tuhan, menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, dan kemuliaan ku persembahkan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang telah diberkati sama katakan, amin.